sudah tidak asing lagi kan dengan gambar di samping? Ya benar sekali, jam dinding analog. Ketika jarum detik ini berputar, tentunya bagian jarum detik yang letaknya di ujung, di tengah maupun di poros juga akan berputar, bukan? Nah, gerakan pada jarum tersebut kira-kira namanya apa ya teman-teman? Oke, mari kita simak video kakak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ratna Putri Anggraini atau bisa dipanggil Kak Putri. Nah, pastinya kalian sudah tidak sabar lagi kan untuk belajar? Akan tetapi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selamat belajar teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Apa saja sih yang kita pelajari tentang gerak melingkar beraturan? Nah, kakak akan menjelaskan tentang variabel-variabel, besaran, dan rumus gerak melingkar beraturan. Semoga di video kali ini kalian bisa memahami materi yang kakak sampaikan ya teman-teman. Oke, selamat belajar! Sebelum Kak Putri menjelaskan apa itu gerak melingkar, coba kita lihat contoh di bawah ini. Nah, pernahkah teman-teman semua bermain ke tempat hiburan? Pastinya di sana teman-teman akan menemukan wahana permainan yang sangat beragam, dan salah satu mainan yang populer di taman hiburan adalah biang lalang. Tahukah teman-teman bahwa prinsip kerja biang lalang itu sangat erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, secara singkatnya, gerak melingkar beraturan itu adalah gerak yang mempunyai laju lintasan lingkaran yang tetap. Oke teman-teman, sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu besaran-besaran penting dalam gerakan melingkar yang terdiri nomor 1 yaitu periode yang dilambangkan dengan T besar, lalu frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil, lalu kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, lalu posisi sudut dilambangkan dengan theta, kecepatan linier dilambangkan dengan V, percepatan sentripetal dilambangkan dengan AS, dan yang terakhir yaitu gaya sentripetal yang dilambangkan dengan Fs. Nah, teman-teman, di sini kakak hanya membahas secara rinci mengenai kecepatan linier dan kecepatan sudut saja ya. Yang pertama yaitu kecepatan linier. Apa sih menurut kalian kecepatan linier itu? Dan bagaimana sih mencari kecepatan linier pada gerak melingkar itu? Oke, mari kita simak video berikut. Nah, jadi kecepatan linier itu sendiri yaitu ada sebuah kutipan dari Colette Psikis tahun 2008 yang menyatakan bahwa kecepatan linier melingkar sama seperti kecepatan linier gerak lurus. Jadi kecepatan melingkar adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu pada gerak melingkar. Jadi untuk lebih gampangnya bagi teman-teman begini, misalkan nih ada sebuah benda bergerak melingkar beraturan dari suatu titik. Selang waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk menempuh satu putaran tersebut disebut periode. Nah, periode dinyatakan dengan lambang T besar. Satuan untuk periode dalam SI adalah sekon. Sedangkan jumlah putaran benda setiap satuan waktu itu frekuensi yang dilambangkan dengan F, yang seperti kakak jelaskan di atas tadi ya. Nah, jadi benda tersebut kan sudah menempuh lintasan sepanjang satu keliling lingkaran. Jadi secara sistematisnya, perhitungan kecepatan linier dapat dihitung dengan rumus V sama dengan 2pi kali R kali F. Agar teman-teman lebih paham, kakak punya contoh soal nih yang sangat sederhana. Ada sebuah kelereng yang diikat dengan seutas tali. Diputar sehingga bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lingkaran yaitu
10 cm dan dilakukan 1/4 kali putaran tiap detiknya. Kira-kira berapa ya periode kecepatan linier dari kaleng tersebut? Mari kita bahas. Oke teman-teman, langsung saja kita jawab pertanyaan di atas ya. Nah, sebelum kita mencari kecepatan linearnya, kita mencari terlebih dahulu periodenya. Dengan rumus 1/F. Nah, kita kan sudah mengetahui nilai F-nya, yaitu 14. Jadi tinggal kita balik saja nih sesuai ketentuan pembagian pecahan. Jadi periode yang didapatkan yaitu 4 sekon. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari nilai kecepatan linier, yaitu menggunakan rumus V sama dengan 2Pi kali RT. Dengan Pi-nya yaitu 3,14 dan R yang sudah diketahui di soal yaitu 10 dan T yang sudah kita cari tadi yaitu 4 sekon. Oke teman-teman, kita tinggal kalikan saja yang benar. Hasilnya yaitu 15,7 cm per sekon. Oke teman-teman, pembahasan kita yang kedua yaitu kecepatan sudut. Nah, sebelum lanjut ke materi, kakak mau tanya nih, kenapa ya kira-kira kecepatan linier pada gerak melingkar itu tetap? Nah, jadi ini disebabkan karena kecepatan sudut yang dihasilkan juga tetap. Karena besar dan arahnya itu tetap, besaran yang tetap pada GMB adalah kecepatan sudut. Nah, teman-teman bisa dilihat gambar di samping ya, bahwa benda yang bergerak melingkar itu mempunyai kecepatan sudut yang bisa dilambangkan dengan omega. Oke teman-teman, kecepatan sudut ini didefinisikan sebagai sudut yang ditempuh tiap waktu T. Oke teman-teman, untuk kecepatan sudut ini satuannya adalah rad per sekon dan rumus yang digunakan yaitu omega sama dengan 2 kali Pi kali T atau omega sama dengan 2 kali Pi kali F. Nah, omega sendiri adalah kecepatan sudut dan T adalah waktu. Jika ada suatu benda nih dengan sudut yang ditempuh itu 2Pi radian, kira-kira lintasan linier benda tersebut berapa ya? Nah, kakak akan jelaskan lintasan linier benda tersebut, yaitu sama dengan keliling lingkaran tersebut, yaitu S sama dengan 2Pi dikali R, seperti yang sudah dijelaskan bahwa rumus di atas adalah rumus untuk mencari kecepatan linier. Jadi, kecepatan sudut dan kecepatan linier itu memiliki hubungan yang... Nah, jadi apa sih kira-kira hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linier? Jadi, hubungan antara keduanya adalah berbanding lurus. Nah, maksudnya berbanding lurus itu apa ya, Kak? Nah, jadi maksudnya berbanding lurus itu jika nilai kecepatan linier suatu benda semakin besar, maka kecepatan sudut yang dihasilkan benda juga semakin besar. Untuk lebih gampangnya begini ya teman-teman. Ketika teman-teman sedang mengayuh sepeda, semakin cepat teman-teman mengayuh sepeda, maka kecepatan sudut yang dihasilkan akan bertambah juga, bukan? Nah, pastinya iya teman-teman. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir video ini. Baiklah, untuk teman-teman yang belum paham atau ingin mengetahui lebih dalam mengenai materi kali ini, bisa bertanya di bawah kolom komentar ya teman-teman, atau bisa menghubungi nomor kakak di bawah ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Kak Putri pamit dulu ya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Sekian dari Kak Putri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.